Pada program aplikasi Adobe Photoshop, terdapat fasilitas filter yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan efek-efek tertentu. Fasilitas filter ini dikenal juga dengan istilah plugin. Ya, ada plugin filter yang sudah tersedia pada Photoshop secara standar. Ada juga fasilitas plugin filter yang bisa kita install sendiri, ya. Jadi kita bisa mendapatkannya plugin-plugin tersebut pada toko-toko software. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang penggunaan filter yang ada pada Photoshop secara standar. Nah, untuk mengetahui filter apa saja yang terdapat pada Photoshop, Anda bisa mengklik menu filter. Nah, di sini ya terdapat beberapa kelompok filter. Ada artistic, blur dengan berbagai jenisnya, ya. Nanti kita akan coba. Untuk project Photoshop dengan mode RGB, filter-filter yang ada ini ya bisa kita gunakan semua. Namun, jika kita menggunakan mode warna CMYK, ada beberapa filter yang tidak bisa kita gunakan. Oke, sekarang kita coba. Kita convert ya file Gorilla PSD ini yang sudah saya buka. Anda bisa dapatkan file ini di folder latihan. Oke, kita convert image mode ke CMYK. Nah, dan kita klik menu filter. Nah, ada beberapa kelompok filter yang tidak aktif. Oke, jadi seperti sudah saya bilang bahwa ketika kita mengerjakan sebuah project Photoshop, maka sebaiknya kita gunakan saja mode RGB dulu. Lalu kalau sudah siap untuk dicetak atau di printer, maka kita convert ke mode CMYK. Atau tidak di convert juga tidak masalah. Toh kita bisa memanfaatkan fasilitas gamut warning dan proof color. Oke, sekarang kita coba saja ya beberapa filter yang terdapat di menu ini. Tapi sebelumnya saya convert dulu image mode ke RGB color. Nah, kali ini kita coba filter, kemudian salah satu kelompok filter di sini yaitu pixelate, dan coba Anda pilih di sini crystallize. Nah, ini ya. Nanti kalau kita gunakan crystallize, kita bisa atur cell size-nya. Ya, mungkin kita di bawah 10 saja. Misalkan 7. Oke. Nah, maka hasilnya adalah nanti seperti ini. Oke. Kali ini saya batalkan dulu saja dengan menggunakan fasilitas history. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin memberikan efek sebuah filter hanya untuk area tertentu? Misalkan saya ingin memberi efek untuk area di luar gambar gorila ini, maka berarti saya harus melakukan penseleksian. Oke, saya gunakan dengan menggunakan lasso tool. Nah, kalau sudah terseleksi, saya klik menu filter. Pilih salah satu filter yang akan kita gunakan. Misalkan di sini blur, ya. Pilih motion blur. Oke. Kalau kita ingin menerapkannya ke area di luar gorilla, berarti kita harus melakukan sebelumnya select inverse, ya kan? Oke, blur tadi motion blur. Nah, kita atur di sini distance-nya. Oke, angle-nya juga arahnya kemana? Nah, klik tombol OK. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Jika kurang puas,
Misalkan saya kembalikan dengan history. Nah, di sini saya select, kemudian pilih dulu feedernya. Ya, 20 cukup lah. Ya, seperti ini. Saya select, inverse, kembali lakukan lagi motion blur. Dan Anda perlu ketahui ya, filter yang baru saya terapkan ini akan secara otomatis langsung di atas, sehingga apabila saya klik dia akan menerapkan sesuai dengan settingan yang baru saya lakukan. Oke. Jadi itulah tadi contoh pemanfaatan fasilitas filter untuk menghasilkan efek-efek tertentu. Oke, untuk kali ini saya coba kembalikan image ini ke awal dengan menggunakan history. Nah, pada Adobe Photoshop terdapat fasilitas filter gallery ya, untuk kita bisa menggunakan filter-filter yang ada di Photoshop satu persatu. Jadi kita bisa membandingkan. Nah, caranya dengan mengklik filter, kemudian pilih menu filter gallery. Ya, akan muncul kotak dialog filter gallery seperti ini. Ya, memang ini cukup besar ininya. Ya, oke. Nah, di sini kita bisa memilih filter berdasarkan kategori tertentu, tapi tidak semua filter ya dinampakkan di fasilitas filter gallery ini, hanya filter-filter tertentu saja ya. Ini macam-macamnya. Nah, di bagian ini kita bisa memilih filter apa saja yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini juga kita bisa memilih secara langsung atau dengan mengklik di sini ya, sama saja. Dan kita juga bisa mengatur ya settingan masing-masing filter ini ya, dengan apabila misalkan saya pilih yang ini sparkler, maka settingannya kita bisa atur. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa mengetahui filter apa saja yang sudah digunakan, artinya yang sudah dipilih. Apabila Anda klik tong sampah ini akan menghapus tersebut. Oke. Anda bisa coba-coba. Oke. Misalkan yang ini, klik tombol OK. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Apabila Anda perhatikan pada menu filter, kemudian di sini ya, ada beberapa filter yang ada titik-titiknya dan ada juga filter yang tidak ada titik-titiknya. Nah, ada titik-titiknya ini berarti filter ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi bagaimana dengan filter-filter yang tidak ada titik-titiknya? Ini menerapkan ya pengaturan dia secara otomatis. Contohnya misalkan saya pilih di sini styles, kemudian pilih solarize. Ya, nah saya tidak bisa mengatur ya seberapa besar efek dari filter Solaris ini ya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut ya, kita bisa menggunakan menu edit pad ya. Edit pad. Nah, di sini secara otomatis pad Solaris. Nah, di sini kita bisa mengatur opacity-nya. Oke. Apakah akan diterapkan secara 100% efek tersebut atau tidak? Ya. Bahkan di sini Anda bisa mengatur blending mode-nya. Ya, misalkan overlay dan sebagainya. Oke. Kali ini saya cancel, kembalikan lagi ke awal. Kemudian saya coba juga misalkan di sini ada
ya, render cloud misalkan. Nah, di sini dia akan diterapkan secara auto, ya. Nah, untuk mengaturnya kita bisa menggunakan lagi menu edit, fade, cloud, ya. Nah, kita kurangi saja efeknya. Jadi cloud ini untuk memberi efek asap, kabut. Oke. Nah, kalian cancel. Oke. Jadi itulah tadi contoh penerapan fasilitas filter untuk menghasilkan efek-efek tertentu. Nah, Anda bisa mencoba-coba sendiri efek-efek yang ada ini, ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, nanti di sesi setelah ini Anda akan belajar tentang filter liquify, oke? Di akhir sesi ini saya tutup filenya, klik tombol No untuk tidak menyimpan perubahan.